Selamat pagi teman-teman. Saat ini saya mau mengajak kita semua untuk mengambil waktu ini untuk tenang di hadapan Tuhan. Kita mau ambil waktu teduh sejenak. Saat teduh. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Mari teman-teman, saat ini saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian ini dari awal. Sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Teman-teman, dengarkanlah panggilan beribadah ini. Mazmur 8 ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Mari teman-teman, kita mau mengagungkan namanya. Namanya yang indah tiada taranya. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You have no rival. Have no rival. You have no equal. Now and forever God you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. It is the name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ini kami Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa agar ibadah kami ini kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk. Kita sekarang ini lagi dalam masa pandemi. Sampai bosan kita dengar soal COVID-19. Mungkin sampai di titik dimana COVID tuh
udah gak serem lagi gitu buat kita. Ya tahu akibatnya fatal atau kayak ya kalau orang yang lebih tua kemungkinan meninggalnya tinggi. Tapi untuk kita yang masih muda kayaknya gak berarti lagi gitu kalau udah terlalu sering dengar. Tapi di saat kita gak takut lagi itulah kita mulai bandel. Kita gak pakai masker, gak cuci tangan. Atau ya kalau ketemu teman ya kayak biasa lah, tos, pelukan, gak jaga jarak. Gak apa-apa lah, toh temen, gak akan ada COVID juga. Tapi di saat kita melakukan hal-hal seperti itulah kita yang bisa kena COVID. Sama seperti dosa. Kalau kita udah kena COVID, di saat kita udah kena itu, baru saat itu kita merasa udah deh, mati deh. Gak ada obatnya, gak bisa selamatin diri sendiri. Cuman bisa berdoa, berharap supaya tubuh kita ini kayak bisa bertahan gitu. Sama seperti dosa teman-teman. Kita udah terlalu sering dengar. Terlalu banyak orang yang ngomong soal itu, sampai kita udah gak takut lagi sama yang namanya dosa. Kayak itu udah hal sehari-hari. Tapi di saat kita gak takut lagi itulah kita jatuh. Kita terinfeksi oleh dosa itu. Dan kita sama seperti COVID, gak bisa selamatin diri sendiri. Karena obatnya itu gak ada pada manusia. Bedanya, kalau COVID mungkin kalau kita masih muda, chance kita buat survive sangat tinggi. Tapi kalau dosa, mau kena siapapun, pasti ujung-ujungnya mati. Kalau dosa itu gak dihapus. Sampai kapanpun di research, manusia gak akan pernah dapat obatnya untuk dosa. Kita cuma bisa datang ke satu-satunya yang punya obatnya untuk dosa, yaitu Tuhan kita sendiri. Karena dosa kita hanya bisa dihapus oleh darah penebus kita, darahnya yang kudus. Mari saat ini kita mau datang ke hadapannya. Kita mau mengakui semua dosa kita. Memohon pengampunan, kesembuhan hanya daripadanya. Pengakuan dosa. Bagi teman-teman yang sudah siap, saya undang untuk bersama-sama kita mau menaikkan pujian ini. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus. Oh, darah yang kudus. Darahnya penebus jiwaku, ditebus hanya oleh darah Yesus. Kulihat pengampunan hanya oleh darah Yesus. Pengampunan hanya oleh darah Yesus. Hatiku disucikan hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus jiwaku, ditebus hanya oleh darah Yesus. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah ini. Kolose 1 ayat 13-14.
Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari teman-teman, kita memuji Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya akan tetap sama. Karena Dia adalah Tuhan kita yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Teman-teman, saya persilahkan untuk duduk. Saat ini kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan satu buah pujian yang mengatakan bahwa kita mau terus dekat kepada Tuhan. Kita mau semakin hari semakin mengenal Tuhan. Kita mau menjadi seperti pohon yang berada di tepi aliran air itu. Pohon yang tidak pernah layu daunnya. Mari teman-teman, kita angkat pujian ini. I want to know you, Lord. You are a great big God. Want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus.
up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Pemberitaan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Grace Utami. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari mempersiapkan diri dengan berdoa. Bapa yang baik, firman-Mu akan kami dengarkan. Kami sangat percaya bahwa Engkau menolong kami, bukan saja untuk memahami firman-Mu, tetapi juga untuk menjadi orang-orang yang berani melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat Gloji, kita akan sama-sama membaca Alkitab dari Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Banyak orang Kristen yang saat ini merasa bahwa mereka sudah gak betah lagi hanya hidup dengan janji-janji. Hidup dengan janji Tuhan. Ya, kayaknya janjinya kelamaan. Atau kayaknya kok berasa seperti di PHP-in ya. Itu terjadi karena emang kita yang salah. Kita yang keliru di dalam memahami tentang bagaimana saya menyikapi janji. Menyikapi janji itu teman-teman, itu seperti di Mission Impossible, ya, itu si Ethan, tiap kali dia terima info, kalian perhatiin deh, tiap kali dia menerima informasinya itu pasti akan langsung dihancurkan. Ya, karena apa? Karena si Ethan ini hanya perlu tahu tugasnya apa. Dia nggak perlu mengurusi apa yang bukan menjadi urusannya. Yang menjadi urusannya adalah dia harus tahu apa saja yang menjadi pekerjaannya. Setelah itu, dia nggak perlu lagi ingat-ingat. Nanti gajinya bakal dibayar apa enggak. Nanti kemudian akan dikasih begini, dikasih begitu. Nggak perlu diingat. Yang perlu diingat adalah tugasnya. Yang perlu diingat adalah pekerjaannya. Udah, itu aja. Apa yang menjadi informasinya itu nggak perlu disimpan buat jadi kenang-kenangan. Memahami janji seperti itu. Kalian dan saya hanya perlu tahu informasinya. Apa yang menjadi tugas kita. Sementara pemenuhan janjinya itu ngandelin percaya. Kalian percaya bahwa Tuhan nggak mungkin bohong. Kalau bosnya Ethan aja nggak pernah bohong, masa kalian dan saya berpikir bahwa Tuhan bisa bohong sama kita? Jadi mari kita lihat sama-sama janji-janji Tuhan yang kadang-kadang ditanggapi pesimis oleh orang Kristen sendiri. Tapi saya rasa dan saya harap kalian enggak akan bersikap pesimis terhadap janji-janji Tuhan karena kita mau hidup di dalam janji. Ya, bacaan kita hari ini bicara mengenai bahagia. Ya, menurut bacaan kita kalau kamu dan saya menjalani hidup yang mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, ya berusaha untuk itu, kita disebut sebagai orang-orang bahagia. Tapi mari jujur deh, yang bahagia, yang terlihat bahagia itu, ya kebanyakan justru orang yang hidupnya ngaco, ngawur, cabul, curang. Karena mereka bisa punya apa aja dengan gaya hidup mereka.
Dengan cara hidup mereka, mereka bisa memiliki apa saja yang kita nggak bisa miliki. Mereka bebas melakukan apa saja sementara kita gigit jari karena kita nggak bisa bikin apa-apa. Tapi kenapa pemazmur mengatakan, dan itu ada di pasal pertama, kamu bahagia, kamu dan saya bahagia ketika kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Gak seperti orang fasik, tapi kenyataannya beda. Kalian dan saya menghadapi kondisi di mana yang populer itu justru orang-orang yang menurut kita mereka melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Ya. Malah semakin dipertegas oleh pemazmur bahwa orang-orang benar itu disamakan dengan pohon, ya, yang berakar kuat, yang nggak mudah goyah, dan orang tuh akan mempertahankan pohon yang ada buahnya. Ya, ketika pohon itu bisa berbuah, orang akan mempertahankan buah, orang akan mempertahankan pohon itu biar berbuah lagi dan mereka bisa menikmati hasilnya. Sementara orang fasik atau orang berdosa disampaikan oleh pemazmur, mereka menjadi orang-orang yang nggak tahan. Seperti sekam. Kamu tahu sekam? Sekam itu adalah kulit padi yang sudah ditumbuk. Bulirnya sudah dipakai, sudah menjadi manfaat. Sementara sekamnya atau kulitnya tidak lagi menjadi manfaat. Ya, dijual, kalau zaman sekarang dijual buat pipisnya hamster, gitulah ya. Tetapi bahwa orang-orang berdosa itu disamakan dengan sekam, mau memberi tanda bahwa mereka itu begitu ringan, mereka itu begitu tidak bermanfaat, mereka itu begitu tidak berkekuatan, mereka itu begitu mudah untuk dibuang. Gak ada pilihan lain selain membuang orang-orang yang disamakan dengan sekam. Sekam itu buat apa? Disimpan. Ya, paling dibuang, beda sama pohon. Dan orang benar disamakan dengan pohon, sedangkan orang berdosa disamakan dengan sekam. Ya, terus tapi dalam kondisinya, dalam realnya, kalian dan saya melihat banyak sekali terjadi, ya, banyak sekali di hadapan kita orang-orang berdosa itu justru dipertahankan, dijaga hidupnya biar gak mati, ya, pengawalnya kiri kanan, rumahnya anti peluru, mereka dipertahankan supaya tetap bisa hidup dan tetap berbuat dosa. Lah, terus ini kebenarannya pemazmur di mana? Kemudian pemazmur menambahkan lagi nih, ya, orang berdosa itu nggak tahan ada di dalam kumpulan orang-orang benar. Kata siapa? Koruptor masuk gereja nggak? Masuk, ya. Orang yang curang, yang nyuri, yang suka tipu-tipu masuk gereja nggak? Masuk. Nggak pernah kepanasan kecuali itu gereja nggak pakai AC. Mereka nggak pernah kepanasan. Mereka ada sama-sama dengan orang-orang yang hidupnya tulus, hidupnya melakukan apa yang benar, hidupnya ikutin maunya Tuhan. Mereka gak kepanasan. Mereka biasa-biasa aja. Malah terkadang kalau mereka datang ke gereja, mereka disambut. Ya, disenangi, dipertahankan, donatur. Ya, tapi bukan berarti saya bilang donatur-donatur gereja itu semua pada ngaco. Bukan. Yang saya mau sampaikan adalah kadang orang-orang berdosa yang berbuat curang untuk mendapatkan apapun di dalam hidupnya, mereka berpikir bahwa kalau mereka memberikan sesuatu kepada gereja, gereja akan tutup mulut. Sehingga kalau yang disampaikan oleh pemazmur di sini bahwa mereka tidak tahan ada di kumpulan orang-orang benar, ya nggak benar juga menurut kita. Karena yang kita lihat adalah kayaknya orang itu saya tahu banget deh, ya. Dia suka mukulin istrinya, atau dia suka selingkuh dari suaminya, atau dia usahanya tuh banyak curangnya, tapi kok dia di gereja, wah, ikut ini ikut itu, diterima, di banyak kawannya di gereja. Lalu sebenarnya kebenaran firman Tuhan yang kalian dan saya hari ini baca itu apa? Itu akan kita lihat di ayat selanjutnya. Di ayat selanjutnya, ya, dikatakan bahwa orang-orang Tuhan itu mengenal jalan orang-orang benar. Sementara jalan orang fasik itu menuju pada kehancuran.
Ini dia kuncinya untuk memahami Mazmur 1 dengan semua ayat tentang pemberitaan tentang kebahagiaan orang benar, ya, bahwa orang benar itu akan dipertahankan, bahwa orang benar itu akan terus bertahan di dalam kumpulannya, ya. Sementara orang yang berdosa tidak akan tahan dalam kumpulan orang-orang benar, ya. Kuncinya ya di ayat ini. Tuhan mengenal jalan. Jalan yang dimaksud di sini adalah kalian dan saya memahaminya atau membacanya sebagai proses. Tuhan mengenal jalan. Yang namanya jalan itu dia panjang. Kalau nggak panjang, itu namanya tanah kuburan, cuman 2 kali 1. Itu nggak panjang. Tapi kalau yang namanya jalan, itu dia pasti panjang. Tuhan kenal jalan orang benar. Jadi kalian dan saya memahami bahwa kalian dan saya disebut orang-orang berbahagia karena kita taat sama Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang dipertahankan karena kita berbuah. Kita menjadi orang-orang yang solid di dalam komunitas kita. Perasaan itu, pencapaian itu, kondisi itu, saat itu, momen itu adalah sebuah proses, sahabat. Itu bukan kejadian yang kalian dan saya nikmati. Hanya dalam waktu, hari ini saya bertobat. Hari ini saya terlibat dalam pelayanan. Seminggu ke depan jawaban doa saya dijawab semuanya. Seminggu ke depan saya jadi orang-orang yang saya akhirnya bisa melihat, oh iya benar. Orang benar itu, orang fasik itu adalah orang-orang yang benar dihancurkan sama Tuhan. Mereka seperti sekam, oh iya benar. Belum tentu kayak gitu kejadiannya. Tetapi kalian dan saya bisa melihat, bisa mengalami perasaan bahagia adalah ketika kalian dan saya menjalani prosesnya. Proses untuk tetap bertahan. Sekalipun kita melihat orang tidak benar atau orang berdosa itu populer dengan semua pencapaian mereka. Namun kalian dan saya bertahan. Suatu saat kita akan melihat endingnya. Oh iya ternyata benar. Apa yang mereka buat itu, apa yang orang berdosa buat itu membawa diri mereka di dalam kehancuran. Sementara kalian dan saya bertahan. Dan kita bahagia dengan kondisi itu. Kalian dan saya memang mungkin hanya punya, tidak memiliki segala hal yang dimiliki oleh orang lain. Tapi kalian dan saya bahagia. Keluarga kita mungkin bukan keluarga yang tiap saat bisa liburan, bisa senang-senang. Keluarga yang, tapi kita bahagia dengan kondisi kita. Yang cuman gelar tikar di Ancol doang, lalu kemudian makan mie goreng sama nugget, udah bahagia. Sementara mereka yang mungkin pergi ke Maldives, ya, yang kalau mereka udah bikin posting di Instagram suka bikin kita jadi jealous. Tetapi di sekeliling mereka berdiri orang-orang yang siap menjaga mereka 24 jam. Nah, itu berarti mereka nggak bahagia, takut. Ya mereka hanya ngambil gambar lalu kemudian aduh tahu-tahu nanti ada peluru nyasar, mati deh saya. Tidak bahagia saudara. Apa yang terjadi pada mereka? Pada akhirnya akan kita lihat sebagai kebenaran dari apa yang disampaikan oleh pemazmur. Bahwa semua orang yang hidup di jalan Tuhan mungkin tidak populer, namun mereka berbuah. Mereka bermanfaat bagi orang di sekelilingnya. Mereka dipertahankan. Sementara orang berdosa, kata siapa orang berdosa itu ingin dipertahankan. Doa yang naik pada Tuhan akibat orang berdosa dengan segala kelakuannya itu banyak. Semua orang yang tersakiti, semua orang yang dilukai, semua orang yang dihancurkan hidupnya oleh orang-orang berdosa, mereka berdoa pada Allah.
Sehingga mana mungkin orang berdosa itu akan bertahan. Mereka tuh nggak punya kekuatan. Kenapa saya bilang nggak punya kekuatan? Kekuatan itu bukan terletak pada kamu punya bodyguard apa enggak. Mobilmu itu adalah anti peluru apa enggak. Bukan itu kekuatannya. Tetapi kekuatan itu adalah ketika kamu berhadapan dengan yang maha kuasa. Yang bisa mengubahkan hidupmu hanya dalam sejentikan jari. Dan hidupmu bisa berubah. Kekuatan itu yang harus kita takuti. Kekuatan itu yang kalian dan saya takuti. Yang kita hormati. Yang kita agungkan. Oke sahabat. Pagi ini kalian dan saya belajar sama-sama. Bahwa orang-orang berdosa memang di mata kita atau awalnya mereka adalah orang-orang yang terlihat baik-baik saja. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan rencana bagi mereka sama seperti Tuhan menyiapkan rencana bagi kalian dan saya yang bertahan di dalam kondisi kita. Tetap taat sama Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janji-janjinya, menepati janji-janjinya dan Tuhan gak akan bohong tentang itu. Selama kalian dan saya bersedia untuk menunggu dan menjalankan tugas kita aja. Nggak usah dipikirin tentang janjinya nanti saya bakal dapat surga. Nggak usah. Kalian dan saya jalanin apa yang memang bisa jadi tugas kita dan bisa kita jalanin. Sementara pemenuhan janji itu biarlah menjadi urusan Tuhan. Biar Tuhan yang nyiapin. Biar Tuhan yang berurusan dengan itu. Kalian dan saya seperti Ethan aja. Kita jalanin tugas kita. Kita jalanin tanggung jawab kita. Sampai suatu saat kelak kalian dan saya yang bertahan. Kita akan bisa melihat bahwa, oh iya benar. Tuhan tuh gak pernah bohong. Tuhan itu selalu menepati janji. Untuk menjadikan kita orang-orang yang berbahagia. Yang tumbuh, berakar, berbuah, dipertahankan. Bukan seperti orang fasik. Karena Tuhan mengenal jalan kalian dan saya. Sahabat Gloji, selamat hidup dalam janji Tuhan. Tuhan Yesus memampukan. Amin. Terima kasih Ibu Grace atas pemberitaan firman-Nya. Tuhan berkati Ibu untuk pelayanan ke depannya. Saat ini kita mau memberikan persembahan kita. Persembahan bisa dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera, atau untuk teman-teman yang belum memiliki rekening. Persembahan boleh dititipkan melalui orang tua kita. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Saat ini kita mau naikkan sebuah pokok doa syafaat. Kita mau berdoa untuk tingkat kecemasan pada masyarakat yang tentunya meningkat dengan adanya COVID. Dengan resesi yang ada, tentu masyarakat menjadi cemas. Kita mau berdoa agar di tengah-tengah kecemasan yang melanda, orang-orang bisa tahu bahwa ada Tuhan yang akan memberikan mereka pengharapan. Bahwa Tuhan yang akan memelihara mereka untuk masa depan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Pada saat ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan, menyerahkan setiap kami yang mungkin masih takut dan cemas pada setiap keadaan yang ada saat ini. Kiranya kami bisa terus diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang akan selalu menyertai kami dan gak ada alasan buat kami untuk takut pada kondisi yang ada hingga kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini mari kita ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia,
dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari teman-teman, kita mau kembalikan segala puji, hormat, dan syukur kita hanya kepada Dia. Segala puji, hormat, syukur. Segala puji, hormat, syukur, ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa, ketiga yang esa, ketiga yang esa. Doa berkat. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali untuk melakukan firman Tuhan yang kita dengarkan. Kita akan berjuang untuk menjadi orang-orang yang berani hidup di dalam janji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan berdoa dan menerima berkat. Bapa yang baik, ibadah ini akan segera berakhir dan selanjutnya kami punya tanggung jawab untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami untuk menjadi pelaku firman. Itu sebabnya kami semua harus menerima berkat Tuhan yang memastikan kami ingat. Dan kami tahu bahwa kami bukan saja menjalankan tugas, tetapi Engkau akan menolong kami untuk melakukannya. Karena itu hati kami arahkan kepadamu, pandangan kami tertuju kepadamu, dan dari Engkau kami menerima berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Saat teduh, ibadah selesai.